Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Widyastuti akan menjelaskan tentang pengaruh suplemen kalsium organik pada karakteristik teknologi dan sifat sensoris roti berbasis gluten. Celiaka atau biasa disingkat dengan CD merupakan penyakit yang diakibatkan oleh gluten makanan dari gandum dan protein serupa dari gandum dan barley. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menjadikan roti bebas gluten yang dilapisi dengan kalsium menggunakan garam kalium pilihan. Yang kedua, mengevaluasi kualitas produk yang diperoleh. Dan yang ketiga, menguji karakteristik sensoris dari roti yang dilapisi oleh kalsium. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya yaitu ada pati jagung, pati kentang, pektin, minyak bunga matahari, ragi segar, gula, kalsium sitrat, Horit Max, suplemen kalsium organik, air deionisasi, dan garam. Berikut ini adalah tabel formulasi pembuatan roti bebas gluten. Dalam tabel ini ada 5 formulasi dan 1 formulasi kontrol. Dalam formulasi ini terdapat perlakuan beda, yaitu pada konsentrasi kalsium kaseinat dan kalsium sitrat. Pada perlakuan kontrol itu tidak ada penambahan kalsium kaseinat maupun kalsium sitrat. Sedangkan pada pembuatan dengan formulasi CAS itu paling banyak penambahan kalsium kaseinat, yaitu sebanyak 2%. Sedangkan pada kalsium sitrat penambahan terbanyak yaitu ada pada formulasi CIT. Untuk evaluasi roti, yang pertama ada bobot roti, yaitu menggunakan timbangan digital dengan akurasi 0,01 gram. Yang kedua ada volume atau metode perpindahan biji millet dan rasio tinggi atau lebar irisan di tengah evaluasi. Kemudian ada volume spesifik dan kehilangan hasil pembakaran. Lalu yang keempat ada pengukuran instrumental dari remah roti dan warna kerak diukur menggunakan Hunter Lab Color Flag atau Hunter Associated Laboratory INC Virginia USA. Untuk komposisi kimia yang pertama yaitu kadar abu dan kandungan protein total. Diperkirakan dengan menghitung nitrogen total menggunakan metode kedal dan dikalikan dengan faktor 6,25. Yang kedua yaitu pengukuran kadar kalsium dilakukan dengan metode spektroskopi serapan atom atau SSA dengan spektrofotometer Unichem 939 yang dilengkapi basis data ADAX, koreksi latar belakang, dan lampu katoda. Nah teman-teman, ini adalah tabel untuk definisi atribut sensoris dari roti bebas gluten. Untuk atributnya yang pertama ada porositas, yaitu kesan visual dari ukuran porositas remah roti, besar atau kecilnya. Nah untuk bau itu biasanya diidentifikasi dengan penambahan asam, dan untuk manis identifikasi dengan penambahan mentega. Lalu untuk ragi atau rasa itu biasanya ditambahkan dengan asam. Kemudian untuk manis itu roti mentega. Untuk aftertaste-nya itu biasanya menggunakan tekstur. Kemudian untuk kekenyalan itu tingkat kekenyalan pada remah roti dengan menekan dengan menggunakan jari. Kemudian untuk elastisitas itu dari tekstur atau sensasi ketika produk berada di dalam mulut atau pengunyahan. Kemudian kelengketan itu tingkat kelengketan yang dirasakan saat mengunyah itu menempel atau tidak dengan sekiranya sampai dengan 10 kali. Untuk tabel yang ketiga yaitu parameter teknologi roti bebas gluten yang mengandung suplemen kalsium. Untuk parameter yang diukur itu ada spesifik volume, membakar kerugian, tinggi atau rasio lebar, parameter warna kerak, dan parameter warna remah. Tingkat kecil kalsium kaseinat pada volume spesifik roti secara signifikan meningkat dengan kombinasinya dengan kalsium sitrat. Peningkatan volume spesifik di semua roti yang diperkuat dengan kedua suplemen kalsium
persahabatan antara gugus karboksil bebas dari rantai pektin yang menghasilkan penguatan dinding sel. Penambahan suplemen kalsium mempengaruhi warna gerak dan rasa roti bebas gluten. Dalam kebanyakan kasus, perbedaan yang signifikan diamati antara kontrol tanpa batas dan kontrol yang diperkuat, serta di antara semua roti bebas gluten dengan tingkat kalsium yang berbeda. Mengenai warna kerak, nilai kecerahan tertinggi dibandingkan dengan L diamati di roti kontrol. Kerak berwarna terang di roti kontrol dan roti dibatasi dianggap tidak menarik. Oleh karena itu, penggelapan kerak yang diamati pada semua roti bebas gluten yang ditambah kalsium dianggap bermanfaat dan diinginkan. Kerak roti bebas gluten yang mengandung kalsium kaseinat dan kalsium sitrat dalam jumlah yang sama ditandai dengan yang terendah. Berikut ini adalah berbagai macam gambar remah roti. Yang pertama atau yang A itu adalah gambar remah roti bebas gluten, sebuah kontrol yang tidak diperkuat. Nah, yang B ini adalah CAS diperkuat dengan 2% kalsium kaseinat. Yang C itu gambar dari CIT diperkuat dengan 2% kalsium sitrat. Yang D adalah CAS atau CIT yang diperkuat dengan 1% kalsium kaseinat dan 1% kalsium sitrat. Yang E adalah CAS atau CIT yang diperkuat dengan 1,3% kalsium kaseinat dan 0,7% kalsium sitrat. Untuk yang F adalah CAS atau CIT yang diperkuat dengan 0,7% kalsium kaseinat dan 1,3% kalsium sitrat. Kandungan protein abu dari kalsium pada roti bebas gluten yang mengandung suplemen kalsium. Untuk kadar protein tertinggi itu terdapat pada formulasi CAS, dan untuk kadar abu tertinggi yaitu terdapat pada CIT, dan kalsium tertinggi ada pada formulasi CIT. Roti CAS 2 kali lebih kaya akan protein daripada kontrol tanpa batas dan CIT roti yang dilengkapi dengan kalsium sitrat. Namun, kandungan protein dalam roti ini masih cukup rendah. Dalam roti yang dilapisi dengan 2 suplemen kalsium, kandungan proteinnya meningkat secara sistematis dengan meningkatnya jumlah kalsium kaseinat. Tergantung pada tingkat suplementasi kalsium sitrat. Kandungan mineral dalam CIT roti sangat berlebihan. Kalsium dan kadar abu tertinggi ada pada formula CIT. Sifat tekstur lemah roti bebas gluten yang mengandung suplemen kalsium. DF itu adalah regangan fraktur, FF adalah stres patah tulang, dan untuk EF adalah energi volume fraktur. CAS roti yang dilapisi dengan 2% kalsium kaseinat, CIT roti dilapisi dengan 2% kalsium sitrat, dan CAS atau CIT roti dilapisi dengan 1% kalsium kaseinat dan 1% kalsium sitrat. CAS roti dilapisi dengan 1,3% kalsium kaseinat dan 0,7% kalsium sitrat. Untuk CAS atau CIT roti dilapisi dengan 0,7% kalsium kaseinat dan 1,3% kalsium sitrat. Perbedaan sifat tekstur antara bagian atas dan bagian irisan bawah roti bebas gluten yang diperiksa dapat dipengaruhi oleh perbedaan ketebalan dinding sel dan kadar air. Perbedaan nilai regangan fraktur terkait dengan elastisitas remah. Untuk bagian remah-remah ini lebih kecil dari deviasi standar yang dihitung untuk roti tertentu, kecuali untuk roti CASO7 atau CIT 1.3, baik itu roti kontrol maupun roti tambahan. Terlepas dari jenis garam kalsium yang ditambahkan, agak rapuh karena tidak adanya protein gluten. Roti kontrol dikarakterisasi dengan nilai regangan rekahan terendah pada tegangan rekahan dan nilai energi tertinggi. Kesimpulannya yaitu penerapan garam kalsium organik, kalsium kaseinat, dan kalsium sitrat sangat mempengaruhi karakteristik pembakaran roti bebas gluten eksperimental.
Kalsium sitrat meningkatkan volume spesifik roti bebas gluten, sementara untuk campuran kedua suplemen kalsium dan formulasi menghasilkan kerak roti berwarna halus. Pengayaan kalsium yang signifikan diperoleh dalam roti dengan 2 dan 1,3% penambahan kalsium sitrat. Oleh karena itu, mereka dapat dianggap sebagai sumber kalsium yang baik. Semua roti berlapis kalsium, terlepas dari jenis dan jumlah kalsium garam yang ditambahkan, agak rapuh. Namun, mereka lebih lembut dan lebih elastis dibandingkan dengan kontrol yang tidak diperkuat. Konsumen menganggap penampilan dan kualitas sensoris dari roti bebas gluten yang dilengkapi kalsium sebagai sesuatu yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa garam kalsium organik diterapkan dapat digunakan dengan sukses dalam resep bebas gluten untuk mendapatkan roti yang berkualitas baik dan kaya akan kalsium gluten. Sekian penjelasan dari saya mengenai roti bebas gluten. Terima kasih.